Gimana sekarang Teh kondisi UMKM di Jawa Barat? Ada hal-hal sih yang perlu memang effortnya tuh lebih double gitu yang kita lakukan gitu, dari mulai kayak marketingnya, produknya diperbaikin kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ. Bolehlah kita kasih quote sedikit, kata Umar bin Khattab itu, aku sudah tidak tahu sedih dan senangku katanya. Iya betul. Karena aku sudah tidak tahu mana yang lebih baik, sedih dan senangku. Ya. Udah ngerasain itu? Ya udah di fase itu ya. karena emang udah ngejalanin bisnisnya, udah hitam putihnya, udah tour up dan kayak gitunya udah. Tapi jangan pernah takut ya Teh ya. Nggak pernah takut. Jadi Yuli itu ngadepin yang ngasih tahu nih ya sama UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin produk itu jangan dulu belum apa-apa gitu ya, baru bikin terus nggak ada yang beli terus langsung down, langsung udahan, nggak gitu. Salam cerdas. Hari ini tayangan kita podcast TVRI Jawa Barat perdana tayang dengan judul yang baru yaitu Ngoceh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang UMKM. UMKM di Indonesia itu totalnya ada 64,2 juta unit. Nah, kalau kita skupnya kecilin di Jawa Barat itu ada sekitar 1.494.723 unit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu di podcast Ngoceh TVRI Jawa Barat. Kita kehadiran ini nih. Oke, nih ada Teteh apa Bunda nih saya panggil nih. Bebas. Apa kabar Teh, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Alhamdulillah ya? Sehat-sehat. Harusnya kita podcast di bulan Desember. Iya, Tapi karena ada sibuk banget ya. Sibuk banget. Jadi Pilkada kita ya. bisanya di bulan Februari ini. Oke, nggak apa-apa. Gimana bisnis lancar tuh? Alhamdulillah sih. So far so good, biarpun ya effortnya harus lebih double ya untuk saat ini. Nah Sobat Ngoceh, di depan ini juga sudah banyak produk-produk dari Teteh yang dibawa dari Cimahi. Nanti kita bahas semua ini. Kita mau tanya-tanya sama Teteh, gimana sekarang Teh kondisi UMKM di Jawa Barat? Kalau disebut kondisi sih mungkin ya akan semua juga mengalami hal yang sama ya, apalagi sekarang itu udah abis ngadepin pandemi. Semua orang pasti keluhannya tuh sama. Tapi ya itu tadilah balik ke kitanya sendiri ya, gimana kita berjuang lagi, harus survive, harus bisa kembali untuk normal lagi gitu. Nah itu perlu ada hal-hal sih yang perlu memang effortnya tuh lebih double gitu yang kita lakukan gitu, dari mulai kayak marketingnya, produknya diperbaikin kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ. Mungkin ya aku ngelihat kalau kita selama ini ngelihat inovasi-inovasi di Jawa Barat ini keren banget sih. Apalagi di Bandung ya. Yang namanya kuliner, yang namanya produk itu udah keren-keren banget. Tapi angkat jempol sih kalau buat UMKM di Jawa Barat ya. Banyak hal-hal yang baru, inovasi baru muncul, produk-produk baru yang keren banget. Banyak lah, maksudnya yang dikejar sama orang-orang gitu. Terus perjalanan Teteh memulai UMKM gimana Teh? Kalau perjalanan sih saya mungkin sudah masuk ke senior mungkin ya, karena perjalanan saya tuh udah hampir 20 tahun. Saya tuh basicnya tuh ya ibu rumah tangga biasa sih. 20 tahun mungkin zaman saya muda ya. Zaman saya muda. Karena dulu itu basic saya tuh ibu rumah tangga yang gimana harus ngurus anak, harus ngurus suami, harus ngurus rumah juga, tapi pengen tetap produktif menjadi ibu rumah tangga yang punya penghasilan juga. Nah, saya tuh berpikir keras ya gimana caranya saya bisa melakukan hal yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan juga buat sebagai ibu rumah tangga yang produktif gitu. Nah, dulu tuh sih sebenarnya awalnya dari kue kering. Kue kering dan itu benar-benar nggak punya modal gitu ya. Jadi modalnya tuh hanya dari kayak ngumpulin hasil dari uang belanja gitu, dikumpulin kayak gitu-gitu, nggak punya uang yang kayak orang-orang mungkin dari warisan atau dari dari turunan keluarga gitu. Kan tuh enak banget, tinggal growing aja gitu. Kalau aku kan bener-bener dari nol gitu kan, yang bener nih ya. Iya emang gitu.
nggak ada pinjaman-pinjaman gitu ya, maksudnya benar-benar memanfaatkan uang yang ada. Dan aku tuh nggak punya pegawai gitu. Semua Awalnya ya, tidak punya semua pegawai. basicnya itu ibu rumah tangga biasa, mulai dari kayak modal Di Cimahi itu ya? Ya, modal yang nggak, ya modalnya sedikit. Terus gimana caranya saya bisa bikin sesuatu, bikin produk. Nah pada saat itu saya benar-benar dari mulai belanja bahan, packaging semua tuh sendiri, sampai pemasarannya tuh sendiri. Kebayang dong dulu tuh nggak zaman medsos, zamannya door to Tahun berapa door. tuh? Ya 20 tahun lalu ya, 2023. 2005. 2000, Tapi 2003 lah mulai. 2003 lah kayak Oh gitu. gitu. Yang zamannya door to door, nawarin sampel kayak gitu-gitu. Canvassing gitu. Gak ada tuh zaman medsos yang Iya. kita share orang langsung tahu kayak zaman sekarang. Jadi aku tuh ngalamin fase-fase di mana tanpa medsos. Sekarang udah zaman medsos gitu. Iya. Jadi perjalanannya tuh udah fase ini udah saya lewatin kayak gitu. Karena bisnis itu setiap waktunya tuh kayak perubahan dari ya itu tuh kayak dari 2.1, 2.2, sekarang udah 2.6 gitu. Iya, Itu udah iya. aku lewatin semuanya. Iya, sudah Kayak dilewatin. gitu sih. Jadi dulu awal produk kue kering dulu. Ya, Terus kue kering. ke yang Nah ini sih Batak-Batak. ceritanya udah di tengah jalan. Oh, sekitar tahun berapa tuh? Ya, ini sih udah hampir 10 tahun. Oh. Jadi 10 tahun itu ngejalanin bisnisnya itu kayak kue kering kayak gitu. Nah, di kue kering ini sebenarnya sih awal ya jadi ibu rumah tangga tanpa pegawai itu cuma bikin kayak 10 toples, akhirnya tahun depannya 100, tahun depannya 1000. Tetangga dulu gitu ya. Iya, tahun depannya sampai kita di fase 5.000 toples. Wish. Itu udah di situ. Nah, baru berpikirnya ini gimana, kan berarti nambah karyawan dong. Iya. Berarti harus ada tanggung jawab, ini gimana karyawan saya supaya tetap bertahan. Nah, Iya. pada akhirnya saya berpikir gimana ya caranya saya bikin produk yang bisa continue gitu produksinya. Terus bisa tahan lama juga gitu. Karena karyawan saya harus tetap produktif, harus punya income. Dari bisnis saya gitu. Terus? Saya berpikir gitu ya, kan kalau kue kering kan cuma lebaran doang. Cuma lebaran doang 3 bulan. Momennya cuman Iya, 3 bulan sebelum lebaran kita siap-siap prepare. After prepare. lebaran Kayak gini selesai. sekarang nih, kayak gini. Nih udah prepare. Kan bulan April lebaran ya. Berarti bulan Januari udah siap-siap Iya, gitu ya. ini udah siap-siap. Nah, udah gitu kan nanti udah lebaran udahan dong. Maksudnya kasihan dong karyawan saya Iya, gitu. Nah, itu yang berpikir. nggak bisa kerja lagi ya. Akhirnya mikir lagi. Nah, kebetulan pada saat itu tuh saya tuh kan berbisnis itu emang dasarnya itu ngisi waktu. Karena yang nomor satu itu keluarga gitu. Iya. Harus ngurus anak sekolah, antar jemput, suami kayak gitu-gitu, nyiapin makan segala macem. Nah, pada saat itu ada momen yang dimana itu berat banget buat saya. Saya harus pergi nemenin suami ke Kemana tuh? luar daerah. Kalimantan. Iya, Kalimantan sama ke Manado waktu itu. Nah, di sana tuh Suami saya dinas di? iya di sana di Kalimantan sama di Manado waktu itu. Saya ikut dengan berat, ya nggak berat sih, cuma ya memang ada yang lebih wajib gitu nemenin. Nah, pada saat itu saya sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat gitu ya, yang tinggal di luar sana, kayak tuh kangen banget sama makanan yang Sunda banget gitu. Ini dia nih, nah, serunya. Jadi aku berpikir ya ketika di sana itu beli produk, misalnya beli pengen ya kayak contohnya Batagor gitu. Rasanya tuh ya gitu deh ya, nggak Sunda banget gitu. Terus kalau di sana itu mahal. Mahal. Berapa kira-kira ya zaman kan, itu? Zaman itu tuh kayak beli satu bijinya tuh bisa sampai 10 ribuan gitu. Nah itu karena mungkin di sana itu kalau di Kalimantan itu apalagi kan semua mahal ya. Nah itu tuh terus buat beli jajak, terus pas dicobain tuh rasanya tuh nggak Bandung banget gitu ya, nggak Sunda banget gitu. Tau lah orang Sunda maunya habis dasem, amis lada hasem gitu kan. Nah di situ tuh akhirnya ketika aku selesai menemani suami beberapa tahun itu, akhirnya pulang ke Cimahi. Nah pulang ke Cimahi itu kan saya udah punya toko, udah punya barang, udah punya aset. Nah, dari situ kan tinggal ngegerakin doang gitu. Nah pada akhirnya di situ saya produktif lagi. Bikin satu produk yang namanya gimana caranya hanya untuk ngobatin rasa kangen aja gitu. Rasa kangen orang Sunda lah yang tinggal di sana. Nah pada saat itu saya mulai tuh kayak inovasi gitu, kayak eksperimen. Ya emak-emak lah. Tanpa didampingi akademis, tanpa didampingi ahli sendirian itu. Gizi gitu. Mama nekat aja gitu. Yang gimana caranya bikin produk
hanya untuk ngobatin rasa kangen aja. Dan kan kalau batagor gitu kita bawa misalkan yang batagor yang basah itu kan nggak bisa kirim ke luar daerah sampai 3-4 hari ya ekspedisi. Kan sampai sana basi ya. Nah saya tuh muter tuh otak saya tuh gimana caranya saya bikin batagor tapi bisa di tahan lama terus gitu makannya tuh praktis gitu. Nah itu segmen pasarnya itu hanya untuk ngobatin rasa kangen gimana orang-orang Sunda, orang Jawa Barat yang tinggal di sana kayak gitu. Karena ngerasain ya. Terus gitu. Akhirnya? Nah akhirnya jadi sendirian dari atau, situ saya eksperimen dapatlah dulu tuh zaman ya gimana sih mama yang nggak terlalu jago tentang IT, nggak terlalu jago tentang jualan, nggak terlalu punya banyak uang juga gitu. Jadi ngeprint stikernya aja di komputer biasa yang ngeprint gitu, potongin, terus udah manual gitu, sampai ke si itunya teh masih nggak nyambung gitu. Tapi hebatnya ya begitu aku bikin stiker yang nggak nyambung itu tuh dijual di pasaran tuh laku-laku aja gitu. Orang tuh nggak protes gitu. Padahal sebenarnya mah jauh dari jauh dari sempurna gitu. Kalau packaging belum ngerti lah berarti ini. Tadi kita udah ngobrol. Desainnya juga yang enggak banget lah. Coba kalau lihat desain yang dulu. Tapi tetap laku waktu itu. Nah itu anehnya itu waktu itu. Berarti orang perlu isinya kan? Ya, nah pada saat itu tuh aku inget banget zaman dulu tuh promosi hanya lewat media kayak dulu zaman handphone kita masih BlackBerry kan. BlackBerry itu kan pakai apa namanya tuh yang kita tuh kalau misalkan kayak WA tuh apa namanya? BBM. Kan cuma ganti profile orang lihat gitu kan. Kalau sekarang kan status WA Kepo lah gitu. ya. Ini apa gitu kan? Aduh aku tuh nggak pede ya neranginnya karena kan si produk aku tuh bukan hasil studi banding ya. Oke lah kalau hasil studi banding mah mungkin produk hanya mengikuti maksudnya memasuki pasar gitu ya kayak misalkan orang yang lagi viral nih kue misalkan dan nih bolu kukus misalkan brownies kukus yang viral. Terus aku ngikutin orang masih gampang ya. Ini apa? Oh ini brownies kukus. Oh berarti langsung mikir brownies kukus itu pasti enak. Nah aku tuh enggak, aku tuh menciptakan pasar. Jadi agak berat gitu. Waktu itu banyak nggak saingan? Belum, nggak ada. Tahun itu tuh 10 tahun lalu itu kalau googling itu Batagor kuah instan itu cuma Yul di Indonesia tuh yang keluar. Jadi benar-benar berarti yang ada tuh jualan di mana di toko-toko yang lain, tapi belum bentuk begini. Belum ada. Jadi benar-benar founder pertama tuh aku yang bikin Batagor kuah instan itu gitu. Nah di saat itu tuh yang kayak aku tuh nggak percaya diri tapi nekat aja gitu orang nanya ya ini mah makannya kayak popi gitu ya kayak tinggal diseduh. Nah dari situ akhirnya aku tuh ini aja nerangin sama konsumen. Nah nerangin konsumen pada akhirnya dibeli tuh dan itu tuh nyampe dapatlah testimoni. Dan ternyata testimoninya itu nggak enak. Jadi ada bilang kekerasan lah, keasinan lah gitu. Keren. Apa itu teh? Jadi pada saat itu tuh yang aku dari situ, nah itulah perlunya mental kita bisnis itu ketika kita dikritik, kita dikomplain sama konsumen itu nggak boleh jadi baper, nggak boleh jadi. Jangan baper ya. Nggak boleh. Tapi disitulah titik evaluasi. Nah itu. Teh Yuli ya. Betul. Untuk bangkit ya. Betul. Kayak kita minum jamu lah ya. Tapi minum jamu itu kan pahit. Gak enak gitu, nggak suka. Tapi buat malah sehat. Tapi begitu kita minum jamu badan kita jadi sehat. Nah kritik juga sama. Bener gitu ya. Kritik tuh nggak enakin, nyebelin, bete. Tapi nanti bakalan kitanya jadi lebih baik, produk kita jadi lebih keren gitu. Kira-kira apa tuh? Mungkin nggak enak ya mungkin ya? Kekerasan si batagornya diseduh masih keras. Terlalu keras. Tapi kan aku jadi evaluasi. Evaluasi ya? Nah, pada akhirnya saya evaluasi. Tapi kan saya harus dapat testimoni lagi kan? Iya. Ini harus dibagiin nih sama orang yang nggak kita kenal. Sekarang ini teh punten ya, banyak orang yang buka UMKM memang benar-benar minta testimonial. Betul. Bener kan? Saya punya teman gitu. Iya. Nah, perlu untuk evaluasi ya. Gampang sekarang itu makanya bisnis sekarang tuh lebih harus transparan, harus jujur-jujuran. Karena apa? Sekarang tuh udah sistemnya media sosial, orang lihat review. Di toko oren, di toko maksudnya di TikTok, Shop kayak gitu-gitu ya. Orang tuh udah nggak boleh bohong. Karena bedanya tuh sama iklan sama review tuh beda kan. Kalau iklan tuh diliatin yang bagus-bagusnya aja, oke? Nah kalau review itu orang ngomong nggak enak ya nggak enak. Cuma
punya dua ya, Iya. enak dan nggak enak ya. Enak dan gak enak. Nah ketika orang ngelihat reviewnya, oh ini kurang, ini produknya nggak bagus, produknya gini, packagingnya nggak ini, udah skip, orang udah nggak mau. Iya, skip Tapi ya. ketika orang ngelihat, oh ini enak banget, ini gini, pasti orang mau beli. Jadi nggak bisa sekarang tuh kayak bisnis tuh harus transparan. Kayak zaman Yuli dulu mungkin reviewnya hanya Yuli aja yang tahu, oh ini nggak enak sih ibu ini bilang enak, tapi dia nggak share kan di media sosial kita, kayak di toko oren itu bilang reviewnya, oh ini kekerasan, ini keasin, untung belum ke situ. Jadi belum zaman Shopee kan. Jadi akhirnya dari situ saya evaluasi terus? lagi, terus dapat testimoni lagi, harus karena terus nggak boleh yang kita kenal juga. Kayak misalkan nggak boleh suaminya, nggak boleh istrinya, nggak boleh anaknya, nggak boleh jangan tetangganya, internal lah ya, nggak boleh bestinya. Eksternal aja ya. Benar-benar yang nggak boleh kenal, karena kita jujur. Iya. Nah akhirnya dapat tuh testimoni dari teman-teman yang nggak saya kenal, dan bilang dari 15 orang itu bilang 8 orang yang enak. Mulai percaya diri deh dari situ. Mulai percaya diri, akhirnya saya jual tuh di media sosial saya. Waktu itu kan masih zaman Facebook ya, masih zaman Facebook. TikTok belum terlalu happening, karena dulu TikTok masih zaman joget-joget lah isinya, orang nggak suka gitu. Kalau sekarang mah ya orang-orang lebih stalking di TikTok ya. Nah, dari situ saya share, akhirnya dapat respon dari konsumen. Mau beli gitu. Nah dari mau beli gitu, akhirnya yang menandakan bahwa produk kita diterima itu adalah adanya repeat order. RO. Iya. Dan itu saya dapetin repeat order itu, pesan lagi. Nah itu. Tahun berapa tuh? Masih tahun 10 tahun lalu lah. Masih 10 tahun lalu. Ya, tapi udah ada tenaga kerja belum itu? Udah ada. Waktu itu belum, masih sendirian. Waktu itu masih pakai kan waktu ada pegawai kue kering, jadi masih ada gitu, tapi nggak banyak. Itu masih eksperimen gitu. Nah pada akhirnya saya kan dapat tuh repeat order, mulai percaya diri, mulai share di media sosial. Udah zaman media sosial ya, udah zaman Facebook. Nah dari situ banyaknya itu saya sebenarnya sih jujur aja dibersarin sama media sih. Karena banyak banget pada media, saat itu wartawan yang penasaran gitu, yang Teh Yuli mau dong liputan, Teh Yuli mau dong kayak gitu. Jadi akhirnya tuh berapa ya, 5 stasiun TV lah waktu itu review liput. Itu tuh belum punya pegawai, tempatnya masih gitu ya. Tapi orang mau liputan ya udah, mau gimana lagi. Coba lihat cek di YouTube. Itu benar-benar yang ya sederhana itulah gitu. Nah, dari situ tayanglah di TV media TV itu ya. Otomatis kan seluruh Indonesia tuh yang nonton. Nah dari situ orang penasaran. Dulu zamannya dulu tuh masih bisnis tuh pakai website www.batago.com. Orang otomatis begitu tayang, orang kan memang nggak dilihat, nggak di spill kan nama toko atau apa, tapi orang searching Batagor Kuah gitu ya. Dapatnya tuh ke website. List website pertama, ya. Kan website kita tuh udah diisi keyword segala macem ya. Jadi orang otomatis di Google tuh kita masih di ranking 1 lah. Iya, ranking 1 ya, masih di atas ya. Google, jadi langsung kebuka. Langsung dapet tuh website. Pada akhirnya website itu kan jatuhnya ke email. Nah ke email, pas saya lihat email, cek email satu penuh sampai 3.000 cup pada saat itu. 3.000 cup. Iya, dan saya bukan seneng, sedih. Bingung. Kenapa? Karena nggak ada yang bantuin. Bukan, kebayang atunya 3.000 cup dan harus selesai dalam 3 hari pengiriman gitu. Dan saya kerjainnya gimana gitu? Sementara kan saya kerjainnya masih manual semuanya. Masih kayak kita disegel tuh ini. Di hardairin satu-satu. Itu kebayang gak sih 3.000 gitu kan. Aduh ya Allah. Kemana tuh yang pertama itu? Apanya? Yang 3.000 tuh pengiriman kemana? Itu seluruh Indonesia. Wow. Iya, seluruh Indonesia. Mencar-mencar gitu ya? Kan, kemana-mana. Totalnya 3.000. Iya kan, kalau di website itu kan udah berdasarkan alamatnya sini. Belum packaging untuk nganterin ke itunya kan. Iya. Milah-milah kan untuk yang tadi misalnya ke Palembang kemana gitu. Iya, dari situ tuh udah pokoknya. Nah di situ saya sebagai mama biasa yang nggak terlalu jago jualan, nggak terlalu tentang IT segala macam, pernah baca buku bisnis tentang apapun itu nggak berlaku buat saya. Kadang saya dihadapkan dengan langsung harus menyelesaikan semua itu. Dan dengan otak saya yang terbatas ini, pada akhirnya saya harus pinter, harus profesional kan. Bagaimana harus cerdas komunikasi sama konsumen kita gitu kan. Harus gimana sih cara ngeestimasi nih bahan baku. Karena kan pada saat itu ikan gak bisa beli 100 kilo. Cuma ada 10 kilo, 10 esoknya 10 kilo gitu kan. Itulah udah harus pinter. Nah pada saat
Nah, dari situlah saya belajar, Bang. Belajar bagaimana sih seorang ibu rumah tangga yang dihadapkan dengan langsung harus terjun ke bisnis ini dengan dihadapkan dengan konsumen dan harus menyelesaikan 3.000 itu dalam waktu 1 sampai 3 hari itu. Nah, di situ belajar dari situ. Nah, Apa yang dipelajarin? itu belajar mengestimasi gimana bahan baku, ngadain bahan baku, gimana si packaging ini harus hunting karena kan belum begitu banyak yang jualan packaging seperti itu. Terus udah gitu waktu itu kan bumbu sasetnya masih manual bikin satu-satu, kebayang nggak sih gitu. Nah, itu di situ belajar sih dan pada akhirnya disitulah saya dapat distributor di seluruh Indonesia yang mau jadi distributor. Nah, saya pikir ini udah selesai nih karena tayang di TV aja ya. Mungkin kalau orang hanya penasaran. Nah, after dari itu ternyata efek dari masing-masing stasiun TV itu mereka itu posting di channel YouTube-nya masing-masing. Nah, itu yang aksesnya lebih gila lagi dong. Lebih ramai lagi. Sementara kan stasiun TV itu subscribe-nya kan banyak banget, sampai jutaan, sampai segitu kan, itu yang aksesnya lebih keren lagi. Bulan depannya aku tuh lebih dihadapkan lagi dengan distributor dari luar negeri. Itu sampai inden tuh seminggu sampai 10.000 lah. Itu belum ada yang bantuin tuh. Nah, itu kerja. udah mulai Makanya 3.000 itu kita udah mulai hire pegawai segala macam sampai nambah 30 orang. 30 orang. Jadi saya punya data juga, UMKM ini menyerap 97% tenaga kerja dari total jumlah total tenaga kerja. Jadi ya lumayan lah ya, dari tadi itu sendirian akhirnya 30 kan lumayan ya. Iya. Itu karena saya pernah syuting di rumah Teh Yuli, saya tahu nih orang-orang yang kerja tuh orang-orang sekitar. Orang sekitar. Bener itu kan? Betul. Terus gimana? Saya mengutamakan dulu orang sekitar gitu kan, karena ibu-ibu saya tuh ya. tujuan saya bisnis itu kan pengen jadi orang bermanfaat ya. Saya mau sekeliling orang-orang saya dulu aja deh yang saya hire, maksudnya yang ini gitu. Nah, itu benar-benar yang dadakan itu, yang jadi saya sengaja loh pegawai saya itu saya terima tuh yang nggak punya ijazah gitu, saya ngeduluin. Jadi saya tuh harus ngedidik dulu dari nol, yang nggak bisa apa-apa sampai bisa gitu. Itu tugas yang benar-benar agak berat sih. Tapi saya harus kasih kesempatan sama orang-orang yang nggak punya ijazah itu gitu, sama orang-orang yang benar-benar butuh gitu. Nah, itu akhirnya itu dengan akhirnya saya jalanin tuh bisnis Batagor ini bertahun-tahun. Nah, ketika saya bertahun-tahun dengan zona nyaman, dengan omset saya yang baik-baik saja, ketika itu bertahun-tahun saya ini, akhirnya datanglah pandemi. Iya. Nah nih, gimana tuh pandemi? Nah, datang pandemi, itu saya belajar lagi sih, Bang. Belajar lagi gimana. Tapi sudah bisa jualan di online itu kan kalau pandemi kan. Nah, jadi agak nggak begitu ini ya. Jadi pada saat itu tuh kita udah main media sosial, tapi karena saya dihadapkan dengan omset saya yang sudah ada di zona nyaman, sebagai ibu rumah tangga yang omsetnya 150 sampai 300 itu udah nyaman banget gitu. Saya nggak main media sosial lagi. Tanpa main media sosial, saya udah inden gitu kan. Sombong nih. Iya bener. Pada saat itu kan ramai banget ya. Yang modern ya. Iya, kayak udah keren dong. Gitu. Jadi saya terlalu dinina bobokan dengan omset saya yang aman, zona saya di zona nyaman. Nah, akhirnya saya di situ kalah sama kompetitor. Nah, di situ ya. Karena terlalu terlena. Iya. Terlalu dinina bobokan sama omset gitu. Jadi saya kalah sama kompetitor. Nggak dipertahankan ininya. Tiba-tiba datang kompetitor kan. Kompetitornya lebih keren-keren. Iya, karena mereka udah studi banding ke kita. Iya. Udah lihat YouTube kita. Iya, berinovasi terus yang liatin, mantau ATM ya. Otomatis kalau ATM kan harus lebih keren dari yang kita. Jadi contoh ya. Begitu ngelihat kita tuh kita dikagetkan, wah gila ya kompetitor kita, sampai ada brand besar yang viral lah ya di Bandung. Itu bikin juga Batagor instan gitu. Itu sekelas brand besar loh gitunya. Bikin itu. Nah, dari situ saya berpikir, nih saya harus main medsos. Dari situ saya belajar, Bang. Saya belajar gimana sih maintenance Instagram, gimana maintenance TikTok, gimana TikTokers ini ya. Iya bener. Jadi terus pada akhirnya dari situ sebagai mama
sebagai Iya, emak-emak iya, yang iya. gimana ya, waktu itu ikut kelas Instagram Iya, 2 iya. hari gitu, yang isinya tuh anak-anak muda yang paling tua saya Senior gitu. ya, senior lah. Iya, duduk di belakang gitu ya, harus Dengerin ya. enggak, harus langsung di laptop kan. Oh gitu. Oh, Aduh, kebayang atunya itu mah masih ini. mohon. Saya belajar 2 hari itu 8 jam seharinya saya belajar. Oh, tentang Instagram, ternyata maintenance Instagram tuh dalam banget. Tapi saya harus bisa dan harus belajar gitu. Nah, itu saya belajar. Nah, di situ ngelihat kompetitor saya yang followernya jutaan, omsetnya miliaran, gila kan? Nah, dari situ aku berpikir, oh iya ya, aku terlalu terlena. Jadi nggak main lagi maintenance medsosnya. Dari situ saya pas begitu pandemi itu saya maintenance lagi medsos saya, media sosial saya. Pada akhirnya yang membuat saya survive itu adalah inovasi gitu. Nah, di saat pandemi ini kita ngelihat omset saya tuh bukan lagi turun tapi terjun bebas. Jadi dari omset yang 150 sampai 300 itu pada pandemi itu di 20 juta aja susahnya minta ampun. Ya, kebayang gak tuh ya? Iya, iya. Udah pegawai, Jutaan. udah hire pegawai 30 orang. 30 orang. Udah beli mesin ini, udah ini. Iya. Aduh, Aset ini udah gimana nih gitu ya. Sementara pegawai saya nggak mau sampai maksudnya pegawai saya berhentiin dulu. Iya, Saya kan PHK, tahu jangan ya, mereka itu butuh buat kehidupan lah gitu, Iya. yang bener-bener ngandelin gitu. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, ya udahlah, saya survive aja dulu, pakai bayar gaji tuh pakai uang tabungan. Pada akhirnya saya Real collab ini ya, juga. real ini ya. Jadi pada akhirnya saya Suami mungkin nyerah udah, juga. waduh, ini bahaya juga nih. Tabungan Iya. kita ada. Iya, sebenarnya enggak, itu tabungan bisnis gitu. Jadi Iya. ya udah akhirnya collab juga, Bang. Karena kan pandemi waktu itu hampir 3 tahun ya. Iya. Jadi akhirnya ya udah, dari situ saya udah nggak bisa lagi tuh. Nah, akhirnya satu persatu saya istirahatkan dulu. Sekarang cuma 5 orang. Nah, dengan 5 orang itu akhirnya saya berjuang lagi, Bang. Bangkit lagi nih, pelan-pelan. Berjuang lagi. Di pandemi itu ternyata saya lihat ada pasar. Jadi pandemi ada akses pasar. ini ditutup, akses ini ditutup. Saya ngelihat ada peluang juga nih. Waktu itu kan ayah-ayahnya pada WFH ya. Iya. Anak-anaknya pada daring. Berarti ada di kuliah. rumah terus dong. Iya. Sementara kan bunda-bundanya tuh harus nyiapin cemilan-cemilan. Kan tiap hari ada di rumah, harus ganti-ganti. Terus nggak mungkin dong bikin terus gitu. Iya. Nah, aku tuh ngelihat pasar itu, bahwa si bunda-bundanya itu harus punya cemilan yang bisa di stok, yang gampang gitu, yang mudah. Di rumahnya Nah, masing-masing pada gitu ya. saat itu saya berpikir ada peluang ini, bikin seblak instan, cuanki, bakso Malang sama si Batagor Crispy. Nah, ini tuh gampang banget. Jadi kalau misalkan ibu-ibunya stok itu tinggal di kulkas, jadi tinggal mau seblak tinggal gitu. Mau ini bumbunya udah lengkap. Nah, itu inovasi. Dari situ pandemi itu saya berjuang lagi dengan 5 produk ini. Jadi akhirnya live TikTok, live Instagram, berjuang di media sosial. Nah, ya yang nonton seluruh Indonesia juga. Nah, dari situ mulailah move on lagi. Seperti itu sampai sekarang sih, alhamdulillah. Kan ini kan banyak gambar kayak di luar negeri nih. Tapi ini cerita dulu ya. Iya. Dulu itu yang tadi yang omset tinggi itu sebelum sempat pandemi. diekspor juga. Iya, sempat. Jadi ini tuh kan kalau kita bisnis itu sekarang tuh udah beralih ya. Iya. Sekarang bisnis tuh udah sampai 2.1 sampai 2.6 gitu. Nah. Jadi gimana sih perilaku produk ini Batagor, cuman Batagor, tapi kita kasih value, naikin kelas, di mana kalau orang itu punya masalah, kita punya solusi. Jadi saya kan segmen pasarnya untuk piknik, untuk untuk camping, traveling lah ya. Nah, di mana kita orang yang punya masalah untuk traveling, camping ini kita punya solusi. Jadi kita kasih tagline-nya kalau mau piknik nggak usah panik gitu, karena ada Batagor ini, tinggal seduh doang gitu. Nah, kalau misalkan kita naikin level ke level 2.3, jadi si Batagor ini tuh kita ajak orang itu untuk bisa kayak berhayal gitu, kayak berfantasi gitu, seolah-olah ya kita juga kasih misalkan kasih tagline-nya jajanan Cimahi yang mendunia, ya emang real, udah pernah kita kirim ke New York, kita pernah kirim ke Jepang, ke Korea kayak gitu. Jadi emang banyak juga distributor yang di luar sana gitu. Nah, pada akhirnya jadi mendunia kan. Nah, jadi orang tuh berpikiran bahwa memang produk ini tuh sudah mendunia gitu, sudah
pernah dikirim ke luar negeri gitu. Jadi Jajanan Cimahi mendunia. Keren Ya. juga ya. Iya, karena emang real ya udah pernah kirim ke beberapa negara gitu. Dan akhirnya 2 bisnisnya 2.3 kan. Jadi kayak orang tuh harus si produk ini tuh harus karena konsumen itu tuh pengaruhnya itu ke kayak kalau misalkan kita punya budget untuk promosi, mungkin pakai influencer, pakai artis ya, pakai seleb TikTok, selebgram. Itu ada budget khusus. Tapi kalau aku tuh bener-bener ngerjain marketing tuh organik gitu. Teteh sendiri ya. Iya, bener-bener ngebesarin brand itu dengan menguatkan brand. Iya, Jadi aku tuh jarang ya pakai ads gitu, jarang gitu. Bukannya menyampingkan ads enggak, tapi ada budget-budget yang saya dahulukan di samping budget promosi. Gimana sih kalau misalkan organik aja kita bisa, kenapa sih gitu? Asal kita tuh kalau organik itu kan segmen pasarnya itu pas gitu, kena gitu, sesuai sama segmen sama segmen pasar kita gitu, kayak gitu sih Bang. Nah ini terus habis itu sebelum pandemi sudah pernah ke luar negeri nih ternyata kan? Iya, emang kemana aja tuh? Waktu itu saya ke New York ya, New York, keren banget. Kanada, terus Jepang, Korea, kan itu negara-negara yang dingin ya, jadi cocok banget gitu. Nah distributornya waktu itu di luar negeri banyak gitu, pada saat itu. Nah itu kan. Nah pas terlena tadi itu masih order nggak mereka? Yang masih sebelum pandemi itu masih order. Setelah pandemi? Iya, itu tuh aku tuh yang terlena itu karena kan dengan omset yang segitu. Kayak lagu ya, terlena ya. Terlena kayak di Nina Bobo. Bahaya gitu. Berarti ini terlena itu. Hati-hati ya buat UMK ini kan. Jangan terlena. Ya bener. Itu kata kunci kita ya, mungkin salah satu ya. Jangan terlena. Jadi harus konsisten terus ya. Bener. Karena rival kita banyak nih, rival kan. Kompetitor ngantri nih untuk tanda kutip ya namanya persaingan kan. Aku tuh di Nina Bobokan dengan omset segitu yang baik-baik aja gitu. Akhirnya di Nina Bobokan terus terlena, dan itu orang udah lari kemana, aku masih di sini gitu, masih ngandelin distributor segala macam. Tapi kan distributor ada yang off, ada yang on, ada yang off, ada yang on. Nah itu jadi kayak gitu sih sebenarnya lebih terus ke Teteh berinovasi gitu kan. Yang membuat tadi karena terlena kalah di pasar, akhirnya mau nggak mau kan kita harus ATM sama kompetitor kita juga kan? Iya, harus ngelihat, oh gila ya lebih keren ya kompetitor kita, packagingnya lebih keren, pemasarannya lebih oke, dia pakai influencer segala macam. Terus, wah gimana ya, sementara aku tuh yang nggak pakai itu aja, biaya budget promosi aja aku nggak pakai biaya organik kayak gitu. Sementara mereka pakai influencer segala macam, itu udah kalah lebih. Dia misalkan kayak nge-endorse artis yang lagi viral kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau posisi sekarang gimana Teh? Posisi sekarang masih organik. Jadi aku tuh lebih jadi masih bisa kita menjadi kompetitor mereka juga sekarang udah bisa. Nah sekarang tuh kayak aku tuh lebih kan bisnis itu kan kayak tadi 2.3 itu udah ke point 4. Point 4 itu kayak lebih bisnis tuh lebih ke media sosial, lebih ngelihat review, lebih ngelihat ke real, transparan gitu. Jadi kayak misalkan kita di toko oren itu ada review ketika barang dikirim rusak segala macam, itu orang bisa baca. Nah itu tuh jadi kita nggak bisa buang-buang lagi kalau di media sosial, mau nggak mau kita tuh jadi pejuang konten. Nah kalau dulu mungkin ya orang mau terkenal ya iklan dong. Iklan mahal lah Bang, namanya. TVRI enggak tapi. Enggak bisa. Iya, kalau di TV mahal. Terus yang dilihatin kan yang bagus-bagus. Sekarang dulu kok identik ya kalau ngelihat cewek misalkan iklannya apa gitu, cantik, rambutnya panjang, kurus, itu udah cantik kan? Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu TikTok seleb TikTok kayak misalnya influencer itu enggak harus cantik. Banyak keren, benar. Sekarang ngelihat yang nge-review produk kita enggak cantik enggak apa, tapi followernya bisa sampai 5 juta. Ya, inilah kena maksudnya ya. Jadi lebih ngelihat saya juga lebih nge-review orang-orang yang benar-benar persona brandingnya kuat, kayak gitu-gitu ya, kayak persona brandingnya. Pesan komunikasinya juga pas gitu ya. Ya, kalau sekarang kan UMKM tuh lebih gampang buat promosi, lebih murah gitu dibanding dulu ya harus ngiklan, harus apa gitu kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke 2.4 itu transparan bisnisnya. Nah kayak yang produk ini juga kalau misalkan enak ya bilang enak, nggak enak ya bilang nggak enak. Nah gitu. Itu dia tuh poinnya tuh. Gimana kita
mensiasati atau kritik-kritik dari apa namanya itu Konsumen. dari konsumen Ya, produknya di medsos itu. Ya produknya harus benar-benar Mau nggak berkualitas. mau, suka Mau nggak nggak mau. mau. Iya. Iya. Gak ada lagi solusi. Nggak ada. Ya kan mau ngebluff apa lagi ya nggak tahu kita. Cuman Nggak ya bisa. kita naikin aja produk kita jadi high quality kan. Nah itu makanya Kalau jadilah nggak, pejuang konten. Iya. Setiap saat kita ngontenin dari mulai kayak cara masak. Nggak gini, sebentar Teh, potong dulu ya. Kita boleh jadi pejuang konten, tapi produk kita tetap harus the best juga kan? Iya harus the best. Gitu kan? Ya sekarang udah diperjuangin ternyata Iya. pas beli Nggak enak produk juga. kita nggak bagus. Ngapain juga kan? Iya, Orang itu juga pasti buang-buang nggak, waktu iya, kan. iya. Nah, Terus jadi pada akhirnya ya lihat dulu dong. Tapi produk berarti kita. intinya tetap produk ya. Iya. Produk Produknya suka nggak dulu. suka, produk dulu Iya. ya. Kualitas, harganya terjangkau, terus apalagi tuh? sesuai sama pasar gitu. Pasar Iya, maunya kayak price. apa gitu Oh. ya. Nah lagi rame gitu. Nah kalau misalkan produknya udah itu tadi dari testimoni dulu ya, kita juga harus Testimoni dulu ya, jadi percaya diri kan. dievaluasi ya. Kalau produk kitanya nggak percaya diri, ya percuma kita promoin abis-abisan juga. Iya, iya. Nah itu kan berdasarkan dari repeat order, Repeat orang order. testimoni, makanya timbullah percaya diri dan pada akhirnya kontennya juga Walaupun- jadi percaya diri. Walaupun selera orang berbeda-beda kan. Berbeda-beda. Saya tuh pernah kasus gini bang, waktu lagi viral-viralnya, yang belinya kan orang Jogja, yang belinya orang Aceh, yang belinya orang Padang. Iya. Komplainannya tuh beda-beda Iya, gitu kan. iya, iya. Yang aku ditelepon sama orang Padang, ini kenapa sih kurang pedas gini. Aku dikomplain tuh sama orang Jogja, ini kepedasan mbak gitu. Iya. Terus dikomplain lagi sama orang Aceh, ini bumbunya kok enggak ini ya gini. Ya ampun ibu, saya tuh bikin bikin bumbunya itu pokoknya seleranya Bandung gitu kan, nggak bisa gue samain sama seleranya lidahnya Jogja. orang Jogja, orang Aceh, orang Padang. Tapi Sebenarnya kita harus dengar Iya. kan. Terus gimana Teh itu ya, mensiasati? gini loh Bu, ini tuh saya kan orang Bandung, saya bikin tuh rasanya rasa Bandung gitu, kayak gitu. Atau dibuat levelnya yang berbeda. Levelnya, iya. Nah akhirnya pada saat itu tuh kan keevaluasi, jadi akhirnya kita bikinnya levelnya dipisah. Nah, Jadi ini salah satu bikin solusi level ya. 1, 2, 3 gitu. Ada juga gitu ya. Nah pada akhirnya orang Padang bisa makan pedesnya, Iya, iya. orang Aceh bumbunya jadi ini gitu, kayak gitu sih, lebih ke situ, kayak gitu. Oh, ini ada seblak batagor ya. Ini makanan Sunda. khas Sunda semua ya. Nah yang ini apa nih Teh? Ini kue kering. Kue kering. Itu dari awal bisnis saya. Oh ini yang awal ya. 20 tahun sih saya udah bisnis kue kering itu di 20 tahun. Oh ini yang paling senior. Itu tapi kan bisnisnya itu hanya tiap tahun aja bang. Jadi 3 bulan sebelum lebaran kita kerjanya. Nah Teteh juga sebentar. Teteh ini adalah kadang-kadang memberikan motivasi ke beberapa UMKM di Iya, Cimahi betul. ya. Terutama di Cimahi. Termasuk juga data yang saya baca tuh Teteh ini sering juga jadi pembicara di UMKM di Bandung Jawa Barat ya. Itu apa Teh yang Teteh kasih itu? Sebenarnya sih saya tuh enggak punya cita-cita jadi narasumber gitu ya. Jauh lah ya, karena memang secara ilmu juga gue minim gitu. Iya. Secara Rendah hati ini. secara branding Cantik juga rendah hati. nggak, secara brand juga nggak nge-brand banget Iya, gitu iya. ya. Tapi ya nggak tahu ya orang ngelihat sayanya dari segi apa, saya nggak ngerti. Iya. Nah pada saat itu tuh pernah sih waktu itu pertama banget jadi narasumber itu diundang sama Indak Jabar di Tasik waktu Tasik. itu, di Tasik, terus di Telkom University ya Sel ya waktu itu. Nah itu tuh kayak aduh ini apa sih yang mesti dibahas, aduh apa sih, itu bingung. Jadi dari situ belajar lagi. Jadi kayak dari situ tuh pada akhirnya saya berpikir kan saya tujuannya pengen jadi orang bermanfaat kan. Iya, iya, iya. Ya Benar, dari benar. situ kenapa ya saya kan nggak minta jadi narasumber, saya nggak pernah juga ngajuin apa nggak, tapi orang tuh minta gitu. Mereka tuh lihat dari apanya, ternyata personal branding itu penting bang. Iya, iya. Jadi personal branding itu abang mungkin bosen ngelihat saya di Instagram atau di story-nya, aduh ini Uli lagi lagi Iya. ngapain aja di videoin, lagi ngapain apa aja di videoin lagi ini. Nah itu tuh sebenarnya secara secara tidak langsung itu tuh personal branding. Iya, Abang saya ngeliat suka Yuli. banget bener. Saya adalah salah satu yang seneng bener ngelihat story-nya Teh Yuli. Ya, jadi itu tuh bagian dari personal branding karena harus dapat orang Dapet harus ya. tahu siapa kita, value kita gitu ya. Walaupun sih sekali-kali aku suka agak-agak konyol ya bikin bikin kontennya gitu. ya. Karena orang biar nggak bosen, nggak Iya, ngeliat iya, Yuli iya. yang baik-baik aja, Iya, tapi harus iya. ngeliat juga kekonyolan-konyolan akunya gitu. Nah dari situ tuh
Aku tuh rajin banget Bang. Jadi kalau misalkan buat UMKM yang lain ya, kalau misalkan bikin produk tolong persona brandingnya diangkat karena butuh banget orang ngelihat siapa yang bikin produk ini, gitu. Mau nggak mau sadar nggak sadar, ketika kita bikin persona branding itu nambah value ke produk kita. Keren nggak sih kalau misalkan wanita karir terus misalkan bikin nasi goreng gitu ya, pagi-pagi dia videoin kan. Berarti di situ ada value dong. Ini wanita karir cantik bikin nasi goreng pasti enak lah. Meskipun sebenarnya nggak tahu enak enggaknya, tapi orang udah berpikiran value-nya. Value itu nilai. Jadi dalam produk tuh ada nilai. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong value kan takutnya nanti sobat ngoceh nih apa sih value kan? Ya kan? Nilai value lebih. Itu, gimana teh? Nilai lebih sih sebenarnya nilai dari lebih produk ya. Itu. Harus ada yang kita jual gitu kan. Dari situ ada sisi lain dari bukan sekedar produknya saja. Betul. Udah naik nih levelnya. Iya. Jadi kan ketika kita punya value, produk kita punya value, ketika kompetitor datang, kompetitor itu datang pasti jualnya di bawah harga kita dong. Otomatis orang bakalan lari ke yang lebih murah. Kita sebagai pelaku usaha yang ada kompetitornya, kita nggak mungkin dong perang harga jadi jual di lebih murah di bawah kompetitor juga, kan nggak mungkin ya Bang. Sekarang capek-capek kita udah bikin standarisasi kita, produk standar kita, tiba-tiba datang kompetitor terus kita jual di bawah, kita kan nggak mungkin juga, jadi perang harga. Nah akhirnya saya tuh lebih memilih perang value. Gimana caranya nguatin produk kita gitu, nguatin produk kita yang dimana si komputer sama-sama batagor tapi kita ada value-nya, gitu. Jadi yang saya jual itu adalah value sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tingkatkan value, produknya kita tingkatkan juga, ya yakin customer seneng bener, tinggal milih aja, tinggal milih yang mana yang buat mereka nyaman aja ya, milih aja. Nah, peran pemerintah khususnya di Cimahi deh, gimana teh? Di Cimahi itu sih sebenarnya kalau saya tuh udah ngerasain banget ya di 20 tahun ini di Cimahi gitu, jadi UMKM Cimahi. Peran pemerintah itu sih keren banget sih kalau kata aku, dibanding ya mungkin nggak tahu ya kalau aku sharing sama daerah lain sih mungkin agak berbeda, tapi kalau menurut aku sih keren banget sih kalau Cimahi. Dari pemerintah sendiri itu meskipun dulu itu saya kan begitu saya bikin produk itu tanpa legalitas dulu kan, nggak bikin ini dulu, nggak bikin itu dulu, ya udah bikin aja dulu gitu ya, kayak gitu karena ya ketidaktahuan. Jadi edukasinya nggak ada gitu. Ada. Nah, ketika sama pemerintah dikasih edukasi pelatihan ini, pelatihan ini, nanti setelah pelatihan baru harus legalitasnya, kayak misalkan bikin PIRT, halal, haki gitu ya. Nah itu saya ikutin semua pelatihan-pelatihan itu dan saya jadi tahu, saya nambah ilmu, yaitu berkat dari pemerintah yang ngedukasi kita. Dan sebenarnya dipermudah itu kan? Dipermudah banget. Nah tuh dengerin ya teman-teman UMKM. Fasilitas dari pemerintah itu, apalagi kalau sekarang itu lagi gencar-gencarnya fasilitas halal gratis, PIRT gratis, hakinya gratis, uji nutrisi gratis. Hubungin Teh Yuli kalau misalnya dipersulit. Iya, jadi makanya saya tuh agak kesel gitu ngelihat ya mungkin ada oknum sih ya maksudnya, tapi agak aduh gimana sih, saya kan udah pernah ngejalanin yang namanya proses halal, diperiksa segala macam, itu kan prosesnya cuman gitu. Kenapa sih kok sampai mengeluarkan uang yang segitu banyaknya gitu kan? Nah aku tuh yang ada apa sih gitu kan. Nah itu jadi prosesnya kan aku tahu banget gitu. Ada diperiksa kayak bahannya belinya di mana, mereknya apa, yang bahan yang kita pakai itu udah halal apa belum, kayak gitu-gitu sih, diperiksa ke dalam, ke dapur segala macam, kayak gitu sih Bang. Jadi dan dipermudah, ini yang penting ini, jangan sampai kita bilang nanti orang-orang kan tadi kan banyak oknum juga menganggap dipersulit, enggak ya kan, termasuk banyak pengetahuan lah ya, packaging. Saya pernah syuting di Garut, mereka minta tolong bagaimana mengedukasi packaging burayot yang baik. Tadi kita sebelum on air ini kita diskusi, ternyata Teh Yuli punya ide misalnya kalau pakai apa Teh? Kan itu kan burayot itu kan tradisional ya, lebih ke tradisional, berarti dia pakai packagingnya tuh harus yang kayak dari anyaman. Iya, jangan pakai plastik lagi kan. Itu kan kayak nama value aja. Nah jadi orang itu tadi tuh, value tuh yang itu tadi ya, poinnya itu ya, value tadi itu ya. Packaging itu jadi orang mahal juga nggak masalah. Iya nggak masalah. Nah, terus buat oleh-oleh kan biasanya kalau misalkan ke daerah itu orang-orang tuh biasanya bawa buat oleh-oleh. Nah kalau buat oleh-oleh kan kalau packagingnya cantik, ke orang lebih nerimanya juga lebih happy, lebih seneng gitu, kayak gitu sih, lebih ke nambah
keren gitu, nambah value-nya. Ya kayak gitu. PRT 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 dipermudah, terus halal juga, haki. Terus ada lagi ini apa, uji nutrisi. Itu kemana teh ngurusnya tuh? Ke dinas UMKM. Oh tuh, kalau dinas di Jawa UMKM. Barat itu ada di jalan Indag, di Jalan Asia Afrika. Kayak gitu. Kalau Cimahi ada di Pemkot Cimahi tuh. di jalan apa ya, Cimahi itu pokoknya di Pemkot Cimahi di dinas UMKM. Iya. Ya. Kalau sekarang kabinnya itu Pak Emir. Kalau Cimahi itu hubungin Ya. Teh Yuli itu kalau yang susah ya. Jadi bisa dipermudah, dibantu oleh pemerintah sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang sulit atau enggak. ada bayar apa gitu, coba cek dulu, cross check dulu kan, betul. supaya kita nggak jadi korban kan. Ya, Padahal UMKM ini untuk membantu perkembangan ekonomi negara sebenarnya kan, kok jadinya kan rugi kan, bingung juga nanti kita. negaranya kan udah kasih anggaran tuh buat semua UMKM, harus ada feedback juga gitu. Nah makanya si pemerintah tuh bukan lagi ngurusin legalitasnya aja, tapi lagi ke pemasaran. Kita tuh kayak diajakin pameran-pameran gitu. Tuh pameran juga ya, banyak ya pameran. Terus ini apa, matching bisnis. Jadi aku tuh pernah ke Bali gitu ya, untuk matching bisnis dibawa sama dinas DPM PST Jabar untuk matching bisnis kayak gitu. Dikenalin sama buyer-buyer. Di setiap dinas UMKM begitu kan? Iya, di setiap, ya pastilah programnya kan? pasti sama. Program sama kan, makanya kan. Jadi dikenalin sama buyer-buyer kayak gitu. Terus aku kan ada dunia fashion. Gampang bener sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita ada pemerintah etiket itu memfasilitasi, jadi menjembatani lah gitu. Nah pernah juga pameran di Medan, di Manado. Terus di Bali gitu diajakin pameran. Jadi benar-benar secara pemasarannya juga difasilitasi sama pemerintah. Cuma kan pemerintah itu menjembatani, jangan terlalu mengandalkan gitu. Ada yang kadang pengennya disuapin terus ya. Nanti ngandelin pemerintah pameran, enggak. Jadi after dari pameran itu harus ada feedback gitu. Feedbacknya itu di situ harus ngebuktiin bahwa produk kita itu harus secara market itu harus bagus setelah difasilitasi sama pemerintah gitu. Jadi kayak gitu sih, lebih ke lebih ke setelah difasilitasi itu kita kan dapat bayar. Nah itu tuh di follow up kayak gitu. Oke. Keren, sangat mengedukasi ya. Terus sekarang gimana teh perkembangan tadi kan udah kita bilang di dunia sebelum pandemi. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih sebenarnya lebih ke kita tuh bertemu dengan pesaing-pesaingnya. Karena efek dari pandemi itu banyak banget korban yang PHK. Iya. Banyak banget tuh kayak misalkan orang-orang yang tadinya bisnis dunia fashion akhirnya lari ke kuliner gitu ya. Terus belum lagi sekarang artis tuh pada turun tuh. Jualan baju, jualan apa, TikTok segala macam. Itu udah saingan berat kan buat kita gitu. Nah, yang kami juga maulah nih nanti mau jualan. Nanti. Jadi yang udah gitu kan mahasiswa tuh sekarang udah banyak yang mahasiswa juga, gitu, milenial juga, entrepreneur muda. Nah itu udah saingan-saingan kita kan. Jadi otomatis kita ngadepin kompetitornya lebih PR lagi gitu. Nah gimana caranya kita ngadepin kompetitor yang harus tetap supaya kita tetap survive, supaya tetap kita produk kita tetap terjual. Pada akhirnya harus double effort nih. Harus gimana sih caranya kita ngelihat peluang pasar. Terus udah gitu bisnisnya tuh levelnya itu udah harus dinaikin lagi. Tapi tadi dari 2.4 kan aku cerita naik lagi ke 2.5. 5 itu harus udah pakai EA. Tuh. Pakai AI. Jadi, nah ini sebentar nih AI nih. Gimana nih pakai AI nih? Nah, sorry nih. Karena kalau kita lihat asta-citanya Presiden Prabowo yang poin ketiga itu kan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, terus mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Maksudnya di sini ada meningkatkan lapangan kerja. Kalau pakai AI nanti gimana? Betul sih ya semuanya. Gimana tuh? Gini dari segi pemerintah ya, dari segi bisnis juga. Kadang kita tuh kalau pakai AI kan teknologi yang canggih yang bekerja itu lebih canggih lagi kan, bisa ngeakses kayak tinggal nulis aja terus tinggal ini aja udah lengkap. Tapi secara feel
itu nggak dapet. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi oke, secara teknologi keren gini. Tapi kalau kita sebagai sebagai pembisnis, secara feel kurang dapet karena tetap persona touch sama konsumen itu harus ada. Kita bikin kayak bisa kita ngonten, kita nerangin detailnya, ini plus minusnya, itu akan lebih dapat, orang bisa komunikasi dengan persona branding kita. Tapi begitu konsumen kita ngelihat pakai AI, jadi oke, secara teknologi keren, tapi secara feel kalau aku sih belum. Tapi jadi marketernya itu tetap harus berperan gitu. Nggak bisa kita ngandelin AI aja. Tapi benar, secara teknologi untuk naik kelas itu pakai AI gitu ya. Karena ngikutin teknologi. Tapi kalau kita jualan secara perasaan gitu, pakai rasa ya, pakai feel. Branding itu nggak lebih tapi harus tetap muncul persona brandingnya seperti itu. Nah, itu kecanggihan ya. Nggak apa-apa sih. Emang tergantung dari segmen pasarnya. Kalau misalkan ada yang cocok pakai AI, silakan ya kan. Tapi kalau saya sih kurang cocok karena persona brandingnya mesti dapat, persona touch-nya mesti dapat. Gimana kita komunikasi sama konsumen itu harus TikTok-nya dapat gitu. Nah kita naikin lagi nih dari level dari 2.5 sekarang udah 2.6. Nah ini terakhir nih apa nih? 2.6 itu bagaimana kita berinteraksi langsung sama konsumen, berkomunikasi langsung sama konsumen. Sekarang itu orang sudah memilih live TikTok, live Instagram, live Facebook, karena itu berinteraksi langsung. Orang udah kita live nanya, spill dong yang warna ini, spill dong ini gitu kan, udah langsung kan. Nah itu tuh udah 2.6 gitu. Jadi si bisnis itu udah dua arah sudah ya. Sudah komunikasi sudah dialog naik ya. lagi. Naik lagi mungkin ya. Next ada 2.5 tapi masih 2.7 mungkin, tapi belum, mungkin ada maksudnya lebih keren lagi tapi belum muncul. Nah itu tuh kayak kita tuh udah di titik itu, udah di fase kita berinteraksi langsung live sama konsumen gitu. Jadi kalau orang mengkritik pun langsung ya? Iya, karena orang tuh sekarang lebih real fix, lebih seneng sama real fix. Dimana orang dipakai, kan kalau dipakai model mah udah jelas lah cantik, karena kurus, karena cantik. Bajunya kalau dipakai keren. Nah kalau misalkan real fix dipakai kita, kalau misalkan kita live nih, Yuli kan badannya gede, terus live, berarti jangan disebut-sebutin. nanti body shaming nanti kita. Tapi Teteh ngomong ya. Dipakai sama orang gemuk aja bagus gitu. Nah orang tuh kayak lebih, enggak, realnya bagus kok dipakai orang gemuk. Itu ada ketertarikan. Jadi itulah kerennya live gitu. Sebentar, potong dulu dikit ini. Teteh juga kan ada juga bisnisnya di bidang fashion. Makanya saya bilang nih, tadi nggak bawa aja nih. Iya nggak bawa ya. Iya emang kalau fashion itu kan mesti sekarang itu mesti real ya, mesti real fake. Terus dipakai sama yang gemuk gimana, dipakai sama yang pendek gimana, dipakai. Kan banyak tuh kasus yang kayak pesen online harganya misalkan murah gitu ya. Terus di modelnya tuh wah pas begitu dipakai dia ada yang kerannya begini. Dibalikin lagi lama butuh proses lagi kan. Kayak pas datang kainnya kayak kain apa sih kalau misalnya kita kayak buat nasi itu kayak gitu. Jadi tuh orang banyak yang kecewa. Tapi kalau udah live dilihatin tuh detailnya. Oh nih jahitannya seperti sekali. Nah itu jadi udah ke arah di fase kita komunikasi langsung sama konsumen. Wih kerennya tuh. Lebih ke situ. Jadi 2 sampai 2.6 sampai sekarang 6. Ada 6 tuh. Ada nah 6. Ini edukasi kita ya. Untuk mencerdaskan sobat ngoceh nih. Ya kan? Terakhir itu ada interaksi dengan jadi interaksi langsung customer, konsumen. Lebih ke live. Jadi 2.6 udah ke situ. Dan ini sudah semua nih. Sudah semua. Jadi aku tuh jadi sekarang itu ya kalau misalkan zaman sekarang itu kan kalau aku sekarang ngelihat secara sistem bisnis itu udah ISAS. ISAS tuh kayak awareness, interest, save sama action terus share. Dan aku tuh sebenarnya dari dulu udah ngelakuin itu. Yang kayak awareness tuh kan biasanya kalau nih buat UMKM ya pesen aja. Ketika membuat produk, jangan mikir bakal kejual dulu gitu. Jadi mikirnya itu adalah kenalin dulu produknya. Gimana orang mau beli kalau nggak tahu produknya. Nah, awareness kan berarti. Sebentar potong dulu. 2.7. Bagaimana kita merasakan dialog komunikasi dengan pihak customer. Nih coba ini sekarang nih saya mau coba nih. Kan customernya saya dong, ya kan. Tapi belum dibuka ini ya. Bisa dibukain sel punten.
Sini Yuli bukain. Kita coba nih ya. Kita coba 2.7 ya. Bisa. Sebentar ya, kita coba ya. Oke, maaf ini sampah kita buang di sini dulu. Kita coba nih 2.7. Nah, kita coba. Punten ya. 7 belum ada. Oh, 7 belum ada. 6 ini. Punten teh. Ini apa namanya nih? Keju kastengel. Nah, ini agak rapet banget nih. Iya, soalnya ini langsung 2.7 nih. Ya kan? 2.7. Jadi tangan 2.7 6. Ya. Nah, jadi ya, orang harus berinteraksi. Takutnya kalau pas dia terlalu padat pecah. Hancur ya. Hancur. Nah, ini udah serapi. Ini langsung saya komen nih kan. Enak kan? Terbukti kan? Oke. Jujur. Wah, benar. Saya nggak di endorse, bener. Enak. Ya. Enak, bener. Jadi itu sekarang itu bisnis tuh memang harus transparan, nggak bisa lagi. Nanti coba ya. Bener. Enak bener. Nggak bisa lagi bohong-bohong sih. Bener. Saya nggak di endorse, nggak diintervensi. Tidak diintervensi. Kami tidak boleh terima juga sebenarnya karena ini bagian dari gratifikasi. Jujur aja, sorry nih. Tapi sekarang kalau disuruh coba untuk membuktikan 2.6. Enak, oke. Nah itu jadi lagi bener. Sorry bukannya ini ya. Oke. Puntennya. Nah itu sih Bang. Jadi lebih ke kalau sekarang bisnis itu lebih ke jujur. Gurih dah. Iya. Ini benar-benar kita tuh emang dari dulu tuh klasik sih bikinnya kayak gitu. Mantap. Cuma itu bahan-bahannya premium. Jadi aku tuh jualnya agak sedikit mahal. Berapa nih ini teh? Itu tuh di 60.000 ya, 60.000. Ya Allah, nggak apa-apa. Ini kalau ini 20.000. 20.000-an ya. 20.000. Masuk lah ya, packagingnya cantik ya. Benernya jadi sobat ngoceh. Tadi udah kita ceritain dari 2.1 sampai 2.6. Jadi tahapan itu harus kita lakukan gitu supaya mendapatkan customer yang banyak lah ya. Jadi wih keren banget ya, bener teh, enak teh, bener. Kalau ini sudah saya coba ya. Iya. Saya pernah syuting di tempat Teteh, ini enak bener. Iya, oke. Sudah pernah coba, keren. Jadi pemerintah bantu, tinggal effort aja. Effort aja sih sebenarnya. Tinggal usaha dari kita, gimana caranya itu tadi dengan maksudnya kalau Yuli kan emang udah udah pengalamannya tuh kayak udah up down, udah turun naik tuh udah biasa aja gitu, kayak ngadepin kendala tuh udah santai aja gitu. Oh ini kendala begini-begini, oh ini pasti begini. Jadi udah tau lah kalau ngadepin misalkan ngadepin kerugian, oh biasa aja lah kayak gitu. Jadi kayak aku tuh udah kayak jadi perempuan yang strong aja gitu, yang ngadepin kendala, hambatan segala macem udah kayak ngadepinnya efeknya bahan begini gitu. Jadi ya udah santai gitu. Sekarang tuh udah di fase dimana bisnis aku tuh menikmati bisnis sekarang. Jadi kalaupun sakit pun sudah merasa santai aja ya. Santai gitu. Enak aja, ya. Jadi karena udah tahu, oh ini bakalan begini. Jadi nih. bolehlah kita kasih quote sedikit, kata Umar bin Khattab itu, aku sudah tidak tahu sedih dan senangku katanya. Iya betul. Karena aku sudah tidak tahu mana yang lebih baik, sedih dan senangku. Ya. Udah ngerasain itu? Ya udah di fase itu karena emang udah ngejalanin bisnisnya, udah hitam putihnya, udah tour up dan kayak gitunya udah. Tapi jangan pernah takut ya Teh. Nggak pernah takut. Jadi Yuli tuh ngadepin yang ngasih tahu nih ya sama UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin produk itu jangan dulu belum apa-apa gitu ya, baru bikin terus nggak ada yang beli terus langsung down, langsung udahan, nggak gitu konsepnya gitu. Jadi walau bagaimanapun kayak kita misalkan TikTok nih gampang nih, live di TikTok pasti banyak yang beli, enggak. Yang nonton pasti cuma 1, cuma 2. Kenapa? Karena kitanya enggak orang belum tahu produk kita. Orang gimana sekarang ya gini, kayak pacaran lah ya, misalnya pacaran itu kan mesti tahu dulu orangnya nih. Misalkan ada jomblo nih cowok misalkan pengen punya pacar gitu. Kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu dong. Memahami dulu. Ya. Ini cowok orang mana? Ini cowok hobinya apa? Nah, ini gimana caranya si cowok ini bisa dapat pasangan? Berarti dia lari dong. Kayak ke reuni, ke pesta ini supaya dapetin kalau saya udah suka pasangan. Banget. Enak kalau saya ngomong bilang. Kalau ada cewek kayak gini udah pasti cocok nih. Jadi pada saat itu ketika dia dapat pasangan pun belum tentu kan dia mau jadian. Benar. Si cewek itu harus tahu dong. Oh ini cowok nih orang mana? Cowok ini hobinya apa? Kerjanya apa? Ada value nggak di cowok itu? Kalau ada value berarti terjadilah jadian kayak pernikahan. Nah pernikahan itu terjadi jual beli, terjadi transaksi. Nah itu jadi
jangan sampai repeat order tapi kalau nikah. Bahaya kalau repeat order kan. Bener nggak? Makanya jadi satu kali aja. sama kayak Iya. pasangan nyari pasangan juga, si bisnis juga sama gitu. Iya. Kalau live TikTok belum tentu juga ada yang beli, Iya, belum. iya. Karena apa? Be awareness-nya Iya. kuatin dulu Iya. gitu. Maksudnya orang sebarin dulu biar orang semua tahu gitu. Gak Kayak terasa gitu. teh kita ini udah hampir 1 iya jam bener. kayaknya. Jadi gini, iya. bener, nih perasaan saya udah cuma berapa menit nih, bener, Iya. enak banget ngobrol sama Teh Yuli nih. Teh punten, untuk closing, tolong kasih ajakan untuk UMKM supaya apa ya, bangkit, Iya, oke. mau apa ya, mau semangat terus. Iya. Coba Teh. Sebenarnya sih kalau semangat itu ada di diri kita sendiri ya. Tapi mungkin banyakin ini aja deh, banyakin ngelihat, kepoin produk-produk orang supaya dapat inspirasi gitu ya. Tolong ISAS-nya di apa? Maksudnya dijalanin kayak misalkan ISAS tuh awareness, interest, save, udah gitu action sama share gitu. Ketika kita punya produk itu harus dikenalin dulu, be awareness dulu, dikenalin semua orang tahu banyak gitu ya. Terus interestnya tuh gimana, orang kalau misalkan udah interest tuh pasti ada action gitu ya. Nah udah gitu save-nya itu gimana sih produk kita itu benar-benar berkualitas, benar-benar layak jual, ada nilai jualnya, ada nilai belinya, ada daya tariknya gitu ya. Terus udah gitu action. Nah action itu kita tuh mesti itu tadi jadi pejuang konten. Gimana cara kita di media sosial untuk bisa menyampaikan menyampaikan si kekuatan brand dari produk kita. Nah share-nya itu kita tuh bisa ngelihat kayak misalkan gimana orang nge-review baik-baik aja di toko orange, di TikTok. Jadi itu aja dulu deh dijalaninnya gitu. Jadi nggak usah dulu yang terlalu berat gitu. Kalau UMKM sih itu aja dulu jalanin. Insya Allah sih kalau misalnya kitanya istiqomah gitu ya, kitanya ngejalaninnya terus-terusan itu bakalan ini. Dan satu yang saya pesan itu adalah betul sih ya, saya tuh ngejalanin semua itu dengan marketing secara dunia. Tapi alangkah karena saya sudah di fase ini benar-benar menikmati bisnis itu udah tenang gitu ya, udah santai, udah yang di titik ikhlas gitu ya, jalanin marketing langitnya juga gitu, kayak gitu sih. Doa Itu sih maksudnya. doa kayak gitu-gitu. Jadi Ya kan? itu Oke, yang oke. terpenting sih kalau saya. Oke lah, thank you banget. Mungkin Sama-sama. nanti next time kita undang lagi Oke. di podcast Ngoceh ini. Jadi kalau saya rangkum, tadi Teteh udah bilang 2.1 to sampai 2.6 iya. itu bukan sekedar teori. Betul. Itu adalah praktek yang sudah dilakukan, dijadiin panduan Panduan betul. untuk UMKM untuk Iya. maju. Jadi ya memang kalau kita bilang ya teorinya ya semangat itu memang itu. Memang betul. Iya kan memang itu. Jadi lakukan. Nah itu satu lagi, lakukan, Betul. jangan cuma ada di hayalan saja. Jadi sobat Ngoceh, kita akhiri podcast hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi cahaya buat Oke. para UMKM yang baru memulai. Oke ya. Akhir kata saya Bert Sinaga, salam cerdas.